Roma kalah, Bologna lolos ke Liga Champions musim depan. Juventus dan Bologna memastikan diri tampil di Liga Champions di musim depan. Tumbangnya AS Roma dari Atalanta mengkonfirmasi kelolosan tersebut. Kekalahan itu membuat Roma tertahan di urutan ke-6 dengan koleksi 60 poin dari 36 laga. Mereka juga tertinggal 3 poin dari Atalanta yang berada di urutan yang kelima dengan menyisakan 1 laga lebih banyak. Dengan demikian sudah ada 4 tim Italia yang mengisi spot di Liga Champions dari 5 yang disediakan. Selain Bologna dan Juventus, ada Inter Milan dan juga AC Milan yang sudah lolos terlebih dahulu. Dominic Solanke lakukan selebrasi unik. Striker Bournemouth Dominic Solanke merayakan golnya ke gawang Brentford dengan cara yang unik. Dia mengenakan topeng topi alias Obito Uchiha dari anime Naruto. Duel Bournemouth vs Brentford tersebut menjadi laga yang terakhir The Gunners bermain di kandang sendiri di musim ini. Meski kalah, Solanke tetap berterima kasih kepada para penggemar yang telah mendukung timnya sepanjang musim ini dan terhindar dari degradasi. Neymar akui belum penuhi ekspektasi dari Al Hilal. Cedera panjang membuat Neymar jarang bermain bersama Al Hilal musim ini. Pemain asal Brasil tersebut bertekad untuk bisa menebusnya di musim depan. Neymar menyadari ia tak memberikan kontribusi signifikan dalam keberhasilan Al Hilal yang menyabet titel Saudi Pro League di musim ini. Tetapi ia menegaskan dirinya sudah tak sabar untuk segera merumput kembali. Florentino Perez sebut gelar La Liga ke-36 terasa istimewa. Presiden Real Madrid Florentino Perez merayakan keberhasilan timnya jadi juara di La Liga. Perayaan dilakukan di Celebes seminggu setelah resmi dinobatkan sebagai juara La Liga. Presiden Madrid tersebut mengatakan ini adalah gelar La Liga nomor 36 yang istimewa. Semua yang telah kami capai dalam 122 tahun ini, kami capai dengan kerendahan hati, rasa hormat, solidaritas, dan juga fair play. Demi jaga 3 sosok kunci, Inter Milan rela utang lagi sampai 7,44 triliun rupiah. Demi menjaga 3 sosok kunci, Inter Milan dikabarkan sampai rela berhutang lagi hingga mencapai 7,44 triliun rupiah. Dikutip dari La Gazzetta dello Sport, Sanding Group melakukan peminjaman dana lagi kepada pihak lain sebesar 430 juta euro atau mencapai 7,44 triliun rupiah. Dana tersebut dipinjam dari PIMCO yang rencananya untuk bisa menutupi utang Sanding kepada Oaktree Capital yang telah memasuki jatuh tempo. Dengan dana yang dipinjam dari PIMCO, Inter diharapkan bisa merampungkan kesepakatan kontrak baru dengan Simeone Inzaghi, Nicolo Barella, dan juga Lautaro Martinez. Pasukan Xabi Alonso belum terkalahkan dalam 50 laga. Keperkasaan dari Bayer Leverkusen di kompetisi Bundesliga musim ini belum luntur. Menjalani laga tandang berhadapan dengan Bochum, pasukan dari Xabi Alonso pulang dengan kemenangan telak. Patrick Schick dan kawan-kawan mencukur habis tuan rumah dengan kemenangan 5 gol tanpa balas. Kemenangan 5-0 tersebut juga menjadikan Bayer Leverkusen belum terkalahkan dalam 50 kali beruntun di semua kompetisi yang mereka ikuti di musim ini. Bayer Leverkusen semakin dekat dengan status sebagai tim tak terkalahkan di kompetisi 2023-2024 dengan kini menyisakan 3 laga lagi. Bahwa Dortmund ke final Liga Champions tidak menjamin Mats Hummels tampil di Euro. Mats Hummels jadi pahlawan ketika membawa Borussia Dortmund ke partai final Liga Champions musim ini. Sayangnya itu tidak menjamin jika dirinya akan dibawa oleh Julian Nagelsmann ke Euro 2024 bersama timnas Jerman. Sportbild melaporkan jika kesempatan Hummels untuk bisa membela Euro kini tertutup. Hal tersebut karena Julian Nagelsmann selaku pelatih memilih Antonio Rudiger dan juga Jonathan Tah dibandingkan Hummels. Menurut pakar Bild yakni Marcel Reif, Hummels layak masuk ke dalam skuad Jerman di Euro 2024 kali ini bersama rekan timnya yakni Nico Schalterberg. Kehadiran mereka bisa menjadi pelapis yang tepat untuk Rudiger dan juga Jonathan Tah.
Sana yang sarankan Harry Kane dimediasi supaya buang sial. Harry Kane memang belum pernah merasakan trofi juara sejak debut profesional di tahun 2009. Dan Cana yang terkenal asal Brasil yakni Ato Salome menyoroti nasib buruk yang selama ini menaungi Harry Kane tersebut. Paranormal yang dijuluki Living Nostradamus tersebut menilai ada hambatan metafisik dalam diri Kane yang membuatnya gagal berprestasi. Untuk mengatasi tantangan dalam pikirannya, dia perlu sebuah rencana yang melibatkan ritual dan juga mediasi guna membebaskan diri dari segala kendala spiritual yang mungkin menghambat kemajuannya. Mads Hilgers kembali berikan tanda-tanda akan perkuat timnas Indonesia. Mads Hilgers kembali memberikan tanda-tanda akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Kini Mads Hilgers secara terang-terangan memberikan kode keras yang bisa jadi mengisyaratkan sedang menjalani proses naturalisasi. Dikabarkan dia telah mengonfirmasi bahwa keluarganya mendukung keputusannya untuk bisa membela timnas Indonesia. Dan jika proses naturalisasi ini benar terjadi, maka Mads Hilgers akan menyandang status sebagai pemain termahal di timnas Indonesia dengan nilai pasar mencapai 104 miliar rupiah. Hernando Ari tak takut saingan dengan Martin Paes. Martin Paes akan menjadi pesaing Hernando Ari di pos penjaga gawang timnas Indonesia. Kehadiran dari Martin Paes jelas mengancam posisi Hernando yang sudah mulai menjadi kiper nomor 1 Garuda. Tetapi Hernando justru senang dengan potensi persaingan dengan ex-kiper timnas Belanda kelompok usia tersebut. Dari 15 laga yang dijalani timnas Indonesia sejak 19 Juni 2023, Hernando Ari hanya tergusur sebanyak 4 kali. Sheffield United bobol 101 gol jadi rekor baru di Premier League. Sheffield United dipastikan menjadi tim dengan jumlah kebobolan terbanyak dalam satu musim Liga Inggris. Kini sudah 101 gol bersarang ke gawang Sheffield United sejauh ini. ESPN menyebut Sheffield United pun kini resmi mengukir sebuah rekor yang kurang enak dalam hal jumlah kebobolan gol dalam satu musim Premier League. Sebelum Sheffield United kebobolan 101 gol di Liga Inggris musim ini, rekor tersebut pernah dipegang oleh Swindon yang gawangnya dibobol 100 kali di musim 1994-1995. Sekali dalam 17 tahun Arsenal menang back-to-back atas Manchester United. Arsenal menunjukkan kelas mereka untuk bisa mengalahkan Man United 1-0 dalam duel krusial di akhir musim ini. The Gunners memetik 3 poin penting untuk bisa menjaga asa juara. Kali ini gol tunggal kemenangan Arsenal dicetakkan oleh Leandro Trossard di babak yang pertama, dan Manchester United sayangnya tidak bisa membalas, dan kemenangan di Emirates Stadium pada tahun 2023 yang lalu sudah terasa manis bagi Arsenal, dan kini mereka melengkapinya dengan kemenangan 1-0 di Old Trafford. Menurut catatan dari The Gunners, ini pertama kalinya mereka bisa mengalahkan Manchester United dalam duel semusim Liga sejak musim 2006-2007 silam, atau sekitar 17 tahun yang lalu. Dipermalukan Arsenal, Erik ten Hag yakin fans memaklumi hasil negatif dari Man United. Erik ten Hag merasa yakin bahwa ia masih mendapatkan kepercayaan dari para pendukung setelah penampilan buruk dari Man United berlanjut dengan kekalahan atas Arsenal. Man United harus menghadapi sejumlah masalah cedera di musim ini, tak terkecuali saat berhadapan dengan Arsenal dengan lini pertahanan yang seadanya. Dan karena alasan itulah ten Hag yang pekerjaannya setelah musim ini dipertanyakan, percaya diri bahwa para pendukung tetap mendukung dirinya dan juga pasukannya. Arsenal catat rekor kemenangan di Premier League. Arsenal tidak cuma memelihara peluang juara Liga Inggris usai mengalahkan Manchester United, The Gunners juga mencatatkan rekor kemenangan di kompetisi ini. Hasil ini juga mengantarkan Arsenal kepada rekor baru terkait jumlah kemenangan Liga Inggris musim ini. Arsenal kini sudah mengoleksi 27 kemenangan, lebih banyak dari saat juara tanpa terkalahkan di musim 2003-2004. Total kemenangan ini cuma kalah dari rekor 29 kemenangan di musim 1970-1971 dan juga 28 kemenangan di musim 1930-1931.
Old Trafford bocor dan juga banjir. Old Trafford telah lama soar sebagai salah satu stadion ikonik di Inggris. Namun apa yang terjadi di Old Trafford ketika Manchester United menjadi Arsenal menjadi sesuatu yang buruk. Ada sudut lain yang menunjukkan situasi buruk, yakni Old Trafford bocor dan juga banjir. Gary Neville melaporkan ada atap yang bocor yang membuat air mengalir ke dinding di area wawancara di terowongan. Selain itu ada juga rekaman video yang menunjukkan atap bocor dan membuat air mengalir dengan deras. Derasnya aliran air tersebut bahkan membuat beberapa area tribun tergenang. Demi Madrid, Kylian Mbappe tolak klub dari Liga Inggris dan juga uang dari Arab Saudi. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Mbappe sampai rela melakukan banyak hal demi bisa mewujudkan kepindahannya ke Real Madrid. Dalam 2 musim terakhir, ada beberapa klub dari Liga Inggris yang mendekati Mbappe, namun dia tak tertarik akan hal tersebut. Bahkan dikabarkan bahwa Mbappe menolak tawaran fantastis dari Liga Arab Saudi, yakni gaji mencapai 200 juta euro per tahun. Diduga satu-satunya alasan Mbappe adalah karena ia ingin bergabung dengan Real Madrid. Kedatangan Mbappe ke Real Madrid memang sudah ditunggu-tunggu, bahkan sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Masa depan penerus Lionel Messi di Barcelona semakin tidak jelas. Xavi Hernandez tidak mau memberikan jaminan soal masa depan dari penerus Lionel Messi di Barcelona, yakni Ansu Fati. Pelatih Barcelona tersebut sempat ditanya mengenai masa depan dari Ansu Fati, dan Xavi masih belum ingin berbicara perihal nasib pemain yang saat ini tidak ada di dalam skuad Barcelona. Ia hanya bisa menunggu sampai akhir musim dan memutuskannya setelah melihat kondisi dari klub. Xavi sudah setuju untuk jual Lewandowski. Xavi Hernandez sudah setuju untuk bisa menjual Robert Lewandowski, dan Barcelona kini sudah siap untuk melakukan revolusi. Dilansir dari Sport S, Lewandowski memang menjadi salah satu pemain yang ingin dijual oleh Barcelona. Hal itu dikarenakan Lewandowski akan memakan gaji tertinggi di struktur keuangan dari Blaugrana. Rencananya uang hasil dari penjualan Robert Lewandowski akan digunakan untuk bisa mendatangkan penyerang Athletic Bilbao, yakni Nico Williams. Real Madrid siapkan wonderkid Jerman jadi bintang masa depan klub. Dilansir dari Goal Internasional, Real Madrid dilaporkan memiliki rencana jangka panjang untuk bisa mengontrak Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Wirtz di musim ini menjalani musim yang spektakuler. Alhasil banyak klub yang menunjukkan minat kepadanya untuk bisa mendatangkan sang pemain. Dikutip dari Marca, Real Madrid memandang wonderkid Jerman tersebut sebagai pemain yang potensial, namun mereka tidak berencana untuk bisa mengontraknya di musim panas ini dan memiliki rencana untuk bisa menjadikannya pemain besar pada musim panas 2025. Leverkusen disebut memasang bandrol yang cukup menggiurkan sebesar 150 juta euro atau setara dengan 128 juta pound sterling untuk pemain 21 tahun tersebut. Dilaporkan juga bahwa pemenang Liga Champions 14 kali tersebut akan mendatangkan bos Leverkusen, yakni Xabi Alonso, di tahun 2025 nanti.